Bang Rocky, apa kabar? Udah apa Anda mau ngomong? Oke, saya langsung to the point aja Bang. Saya tersinggung. Pertama, setahu saya agama Anda Kristen. Dan republik ini didirikan oleh founding fathers kita. Dari semua agama. Baik itu pejuang, pahlawan nasional, semuanya. Kita sepakat dasar negara kita adalah Pancasila. Kitab suci dalam bahasa Kabus Indonesia adalah mengacu kepada Al-Quran, Alkitab, Taurat, dan seterusnya. Itu bukan saya yang bicara. Kedua, abang menyamakan imajinasi. Imajinasi itu juga khayalan. Abang bilang mengaktifkan imajinasi. Sama. Saya sebentar Bang, sebentar. Kenapa? Bisa saya bicara? Enggak. Saya bisa bicara. Satu detik. Kenapa pakai kata Fiksi. juga? Enggak, saya mau persoalan. Conjunction Anda tadi Sebentar, juga. saya selesaikan dulu. Bisa saya selesaikan dulu itu Bang? bermasalah loh. Mohon izin. Abang bisa mendengarkan saya? Enggak, saya nggak bisa dengar. Karena saya dungu Bang. Karena Sebentar. Saya dungu. Sebentar Bang. Bisa dengarkan saya Bang? Oke. 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 Tapi abang menyamakan level kitab suci dengan imajinasi paralel dengan fiksi. Fiksi itu udah jelas novel, rekaan. Jika saya mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi. Saya bisa bilang hari ini, Bang Arni, jika saya mengaktifkan sejarah, apakah kitab suci saya juga fiksi? Tuhan saya bukan fiksi. Kita punya beragama. Oke, Anda udah sampaikan. Nah, pertanyaan saya cuma sederhana. Apa? Apakah Anda percaya Pancasila sila pertama? Oke. Oke. Tolong dijawab, Ya, saya jangan jawab. pakai filsafat. Oke. Sederhana. Tapi Ya. saya To akan the jawab. point. Saya jawab. Udah, Anda diam. Saya akan jawab dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bagus. Pertanyaan, Merdeka. oke. Pertanyaan tentang Pancasila. Pada hari ulang tahun Pancasila 2018. Yang saya tanyakan apakah abang Ya, itu saya ada- beragama Anda percaya dengar Tuhan atau dong. tidak? Aduh. Ini giliran dia, Anda diam dong. Oke. Noroki dong. Pak. Karena itu 2018 tahun yang lalu ulang tahun Pancasila diluncurkanlah sebuah majalah ilmiah judulnya Prisma, dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Saya menulis di situ filosofi Pancasila dengan argumen yang sangat kuat. Saya tanya sebelumnya, sebelum Anda melaporkan saya, Anda baca nggak majalah Prisma itu? Baca. Saya baca Alkitab saya, Bang. Kitab Ini suci soal itu, Pancasila. kitab suci itu sekali lagi. You tanya Pancasila. definisinya adalah Alkitab, Al-Quran, Taurat dan seterusnya. Kan Anda tanya Udah, soal tinggal Pancasila. Gini. Anda ya. percaya Tuhan atau tidak? Rocky Gerung. Oke, nama saya banyak disebut-sebut tadi oleh Ara. Seberapa dekat Anda dengan Presiden Ara? Ya. Presiden ini dekat tadi sama Ara. Saya juga nggak setuju bang bahwa presiden feodal. Dia bisa ngomong terima kritik. Oke, saya udah dengar itu. Oke. Pertanyaan saya, seberapa dekat Anda dengan Presiden? Kalau presiden tidak bisa mendengar kritik dan saran, tadi saya di sini saja mengatakan Kan saya tanya sedekat apa itu? Dekat sekali, biasa atau dekat sekali? saya yang penting adalah
saya bisa menyampaikan apa yang benar, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, dan apa Ya. yang saya yakini benar. Mungkin saya jawab. Jadi kalau kita dekat itu, bukan kita minta-minta proyek dan sebagainya, atau kita Nggak, mempertahankan jabatan. Dia nggak pertanyakan itu. Oh iya, Saya jawab Dekat. cukup dekat. Oke, saya mulai. Oke, saya percaya aja tuh. Saya mau terangkan itu dari segi itu, dan saya juga nggak ada beban untuk mengucapkan kalimat-kalimat berikutnya nanti. Karena Presiden bilang dia nggak ada beban itu. Karena itu saya nggak ada beban. Bukan karena nggak ada badut maka saya nggak ada beban, tapi karena memang ini adalah periode terakhir. Begitu Presiden bilang dia tidak ada beban, maka partai politik pendukung maupun oposisi punya prinsip yang sama, nggak ada beban. Anything goes. Berarti ada potensi untuk merampok lagi, itu kan nggak ada beban. Kan Presiden bilang dia nggak ada beban, dia bisa lakukan apa aja, maka partai juga akan lakukan hal yang sama. Oke. Itu soal pertanyaan. Yang kedua, memang ada pesimisme di dalam masyarakat. Jadi kalau Ara bilang jangan pesimis, lo itu faktanya pesimis. Tadi caption di TV One, 4 orang yang ditanya, 4-empatnya mengatakan tidak perlu pindah, itu pesimisme. Dia nggak mau sebutin pesimisme itu, saya mau sebutin itu. Ide itu diujinya di dalam konsistensi, bukan di dalam fakta dan bukan dalam akibat itu. Karena memang baru ide itu, jadi kita hanya bisa menguji ide pemindahan itu di dalam logika. Itu dulu ya. Sekarang misalnya, kalau kita ingin pindahkan sesuatu, artinya kita ingin sesuatu itu keluar dari dan masuk ke, itu namanya pindah loh. Jadi ada arah dan ada vektor, kesini ke sini, dan ada besaran energi yang diperlukan tuh. Ada arah dan ada vektor. Sekarang sampai sekarang kita nggak tahu alasan pindah dari dan alasan masuk ke gitu. Pindah dari Jakarta alasannya apa? Masuk ke Kalimantan alasannya apa? Bukan gak ada alasan, justru karena keterangannya bermacam-macam tadi. Ketua Bappenas bilang, ya ini kita mesti pindah karena Presiden mengatakan Kalimantan itu kita mesti punya ibu kota di tengah-tengah persis Indonesia tuh. Jadi alasan geografi, kita bisa bikin jangkar terus putar di situ. Lalu orang bertanya, loh di zaman ini apa pentingnya posisi geografi dari satu tempat yang strategis itu? Anda beribu kota di Kalimantan yang paling persis koordinatnya, tapi Anda mesti layani orang yang ada di ujung Papua yang WA Anda itu. Yang mana yang jadi center gitu. Jadi kekacauan tentang ide. Ide awal adalah pindah karena itu center dari Indonesia. Saya baca lagi, mengapa mesti pindah? Karena Jakarta dibuat oleh kolonial, kita mesti bikin kota berdasarkan kemampuan arsitektur kita tuh. Jadi nggak jelas lagi historis kah, geografi kah. Alasan berikut macam-macam itu. Nah, dari alasan-alasan itu jadi orang pesimis kan. Jadi nggak ada salahnya pesimis itu. Nah, kalau kita nggak menemukan alasan otentik dari pindahnya ibu kota, ada alasan lain. Bukan ibu kota pindah, tapi pusat pemerintahan yang pindah. Itu juga blur.
apa yang dimaksud. Di zaman modern pusat pemerintahan itu bukan di istana, tapi di otak, di kepala tuh. Kalau otaknya kosong, pusat pemerintahan tuh nggak ada gunanya tuh. Jadi ini soalnya, jadi orang merasa kok ada yang aneh dalam diskusi. Lalu orang mulai cari keterangan dalam ya prestasi Pak Jokowi. Kenapa dia pesimis? Sebab bab 1 dari biografi nanti Pak Jokowi adalah soal SMK yang adalah ngibul. Itu bab 1-nya tuh. Sekarang kita tahu Pak Jokowi akan tutup masa pengabdiannya di 2024. Karena itu tadi di berita 2023 harus pindah supaya ada bab terakhir dari biografi dia. Itu legasinya tuh. Jadi bab 1 ngibul, bab terakhir asbun. Karena orang gak lihat konsistensi kan. Sehingga mungkin nanti ada judul ILC 2024 pembahasan buku Jokowi. Judulnya dari ngibul to asbun itu. Itu konkret disadari. Boleh saya juga Silakan. bicara? Tapi nanti saya terusin ya. Tapi jangan diambil semua waktu ya. Karena udah hampir Kita jam senang 12. diskusi yang berkualitas. Ya saya senang ya tadi kita punya posisi dan kita memerlukan betul baik di dalam dan di luar ya Bung Rocky yang mengkritisi seperti ini. Jadi menurut saya itu bagus. Tapi sering saya katakan juga sama Bung Rocky mengkritisi dari dalam juga itu tidak mudah juga. Saya pilih kritisi dari luar. Ya, jadi mengkritisi dari dalam juga itu berjuang untuk bagaimana menyampaikan tadi ya bagaimana konsistensi. Kita harus akui tidak ada pemerintahan yang sempurna. Oh ya, Pasti tentu itu. ada yang enggak, kita sportif saja. Ya, kita punya beberapa presiden pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, oke. Tidak ada manusia yang sempurna, orang yang tahu sempurna. lah. Jadi, poin Tapi saya bukan jangan itu. tidak bisa tidak apakah usahanya, apakah Bukan. progresnya. Poin saya pada soal ide pemindahan ibu kota yang Iya. lain-lain saya nggak peduli lah. Saya mau terangin itu dulu. Oke. Ya, oke. Nah, Ada kalau selesai. bicara soal itu, tadi saya Ada katakan terusin ya. tadi, tentu dengan proses 5 tahun ini Bung Rocky ya, tentu Pak Jokowi juga tahu bagaimana konstelasi yang ada, struktur, kultur, legalitas yang ada. Iya, kalau dia Nah. tahu itu nggak keluar dengan Jangan dialog Anda berdua. Ya, Anda jadi saya- sendiri. saya percaya Pak Rocky dengan segala kerendahan hati ya, Pak Jokowi, Pak Presiden kita mempersiapkan betul secara detail, secara komprehensif, apalagi tentunya ya ada risiko sebagai presiden yang kalau apa yang dia sampaikan itu tidak bisa ditepati. Saya setuju itu. Kita juga perlu membuktikan apa yang perlu disampaikan menjadi bukti. Jadi itu poin saya. Baik, cukup. kalimat itu. Kan saya mulai dengan mengatakan bab pertama dari Jokowi. Jangan diksi yang kasar lah. Diksi yang Saya nggak kasar, saya pakai itu supaya ketahuan benar apa maksud pikiran saya itu. SMK itu kan bab pertama. Yang pada waktu itu seluruh keterangan pers sama seperti optimisme Ara dan gagal kan? Tunggu. Kan memang nggak Jangan ada semua SMK itu. dijawab. Nanti Anda berdua aja, saya Oke kasih ya, nanti lanjut meja. ya, pelan-pelan ya. Saya mau ulas itu habis-habisan. Jadi tertanamlah pada publik istilah ngibul, bukan saya bilang ngibul. Saya ngibulnya di ILC, bukan ngibul serepublik. Tapi Presiden Jokowi ngibul karena nggak terjadi. Padahal public opinion dibangun demikian rupa. Karena itu waktu dia janjikan sesuatu yang lebih dramatis lagi, orang akan pergi pada psikologi pertama. Jangan-jangan ngibul lagi. Saya ucapin. Gagal dengan ngibul itu beda.
Yang ya, gagal lah. iya, saya pakai istilah ngibul, saya nggak mau pakai istilah gagal. Karena gagal itu lebih berat. Konsekuensi dari gagal akan dituntut di depan pengadilan. You gagal berjanji, ngibul aja deh. Itu soalnya, karena itu tadi saya membayangkan, karena itu saya bikin bayangan aja. Isi bukunya itu bab 1 tentang ngibul, bab 2, bab terakhir tentang asbun. Jadi dari ngibul ke asbun. Ini satire aja, Anda nggak usah jawab, karena kalau Anda jawab nanti kita bertengkar lebih Nggak apa-apa substantif dong, ya. saya harus jawab dong. Nanti Anda Gini. juga buat buku juga, Rocky Gerung, yang tidak yakin Jokowi bisa menang, tapi Anda gagal terus. Ternyata rakyat Indonesia lebih banyak yang senang Lah, itu Jokowi buku jadi itu. presiden daripada Anda sendiri. Boleh, itu juga boleh. fakta itu juga gitu. Bahwa prediksi dan Iya. asumsi Anda itu banyak Saya akan minta salahnya. Ara kasih pengantar buku Dan itu. ya, dan saya juga sudah lihat Pak Karni, saya sudah datang lihat bagaimana progres daripada pabrik SMK itu. Belum selesai, ya. Kita juga objektif. Saya masih terusin ya. Ya. Nah, jadi kita juga boleh Yes, masuk ke boleh, wilayah-wilayah. boleh. Nggak bisa dong dia ngomong seenaknya saja menghujat tanpa ada counter dan Saya tidak berikan waktu menghujat. kepada kita. Faktanya itu. Ya, faktanya ada progres juga yang saya lihat. Yang mana? SMK? Ya, ada. Saya udah lihat di lapangan. Iya, bisa nanti 2024 yang janjinya awal. Jadi begini, keyakinan kita, Udah Bung, kalau itu belum dibuktikan, belum tuntas, iya. Tapi apakah ada progres? Iya. Kita juga mengawal dari dalam. Benar, saya tahu itu. Ya, Saya jadi- saya tahu saudara dan geng saudara ingin membuktikan itu berhasil. Saya nggak punya geng. Oke, kalau nggak punya geng, oke, saya buatkan geng baru nanti ya. Enggak. Kita punya pendirian sendiri, kita nggak perlu geng menyampaikan yang benar. Jangan Yes, berdebat. yes. Ya karena Nanti itu saya tutup loh. boleh, karena itu. segmen ini. Yes, karena itu jangan interupsi supaya saya selesaikan argumentasi saya. Oke ya, kita lanjut ya. Sekarang saya bayangkan aja bahwa oke, setelah presiden minta izin, proses politik pindah ibu kota itu. Oke, sekarang kita uji lagi. Setelah ibu kota pindah, asumsinya adalah jadi Green City. Tapi dia lokasinya di tengah anak benua. Jadi you mesti pakai pesawat ke situ. Artinya frekuensi pesawat untuk tiba di ibu kota dari 100 kali sehari jadi 1000 kali sehari. Saya bayangkan berapa tahun ke depan itu. Jadi berapa banyak kebisingan yang dihasilkan yang mengganggu burung, ular, kecoa, cebong, kampret di anak benua itu. Saya bicara tentang environmental ethics. Berapa banyak private jet yang terpaksa mesti ke Kalimantan karena mesti KKN. Yes, itu logik dari kekuasaan. Kekuasaan akan menarik semua Maksudnya potensi. KKN gimana, Bung? Ya. Maksudnya nggak usah KKN diper- gimana? nggak usah diperpanjang itu. Tadi Anda bilang KKN maksudnya gimana? Kita rehat pemirsa. Coba Anda bicara yang benar. Saya mau kasih keterangan dulu sebab itu deception, bisa salah arah yang diterangkan oleh saudara Renard Kasali. Hoax itu kalau Anda baca sejarah, karena you sebut tadi di dalam ilmu pengetahuan hoax itu adalah jahat. Gitu. Asal usul hoax itu, kata hoax itu pertama kali muncul dalam sejarah ilmu pengetahuan ketika seorang profesor fisika namanya Alan Sokal menulis sebuah artikel di majalah Social Text dengan nama samaran, lalu dipuji-puji oleh redakturnya tanpa tahu bahwa itu adalah bohong. Bukan. Jadi fungsi dari Bukan. hoax Alan Sokal itu Bukan adalah dari untuk situ. menguji apakah redaktur
dari majalah yang bergengsi itu punya otak apa enggak? Ternyata Bukan. enggak punya otak. Bukan, Hal saya harus yang koreksi sama, Anda. kita ajukan ujian pada kekuasaan dan kekuasaan bereaksi negatif. Artinya kekuasaan juga nggak berpikir. Yang kedua, kalau Anda sebut misalnya bahwa ini adalah hoax, itu adalah pekerjaan iblis. Lalu yang menjanjikan 50 juta buat rakyat Lombok itu presiden atau iblis? Saya kira beliau Saya jawab. kira referensi itu tidak cukup hanya membaca satu. Bukan tidak cukup, Anda itu harus asal banyak usul pertama. membaca buku, Anda harus baca referensi. Dengan referensi tunggal itulah jadinya seperti ini. Itu Karena referensi paling Anda dasar memiliki satu referensi belajar seperti tentang itu. hoax Oke, itu. hoax, asal Anda nggak kotanya, bisa dengar dulu. asal kata hoax itu adalah hokus. Terus? Hokus itu artinya adalah mengelabui. Itu Itu etimologinya, yang tetapi diambil sejarah dari hoax kejadian para tukang sulap yang kemudian mengelabui fungsinya mata, apa? mata orang lain. Fungsinya menguji orang dungu. Mengelabui. Mengelabui Ya. orang dungu. Yes. Karena itu yang terjadi. Jadi skandal Alan Loh, Sokal itu. Jadi Hari skandal. ini bukan orang dungu yang dikelabui, orang-orang pandai, orang-orang yang ibadahnya Asal baik usul pun dari hoax dikelabui. itu, asal usul Saya dari kira- istilah saya kira hoax ini gantung. terjadi ketika Alan Sokal menguji kedunguan redaktur dari majalah Social Text. Itu poinnya tuh. Itu pentingnya Anda belajar Saya supaya kira nggak terlalu referensi dungu itu harus ya. ditingkatkan ya. Kalau Anda hanya persepsi dan tunggal, memang itu jadi bahaya. Oke, silakan. Maaf ini. Ya tapi Sedikit ini ya, sedikit. waktu udah hampir Ya, habis ya, sedikit ya, sedikit aja. Sedikit Bang ya. Saya udah hampir stop Ya. dia. Sedikit aja. Tadi dikatakan bahwa pers dikendalikan, tidak bebas lagi. Buktinya sampai hari ini Rocky Gerung masih bisa bicara di ILC. Ya betul. ILC ini adalah media, bukan sosmed ini. Gini ya. Nah, ini ILC ini media. Artinya Bung Rocky Gerung sampai hari ini masih bisa bicara bebas di ILC. Ya, satu. Yang kedua, sampai hari ini tidak ada media yang dibredel. Oke. Ya, tidak ada yang dibredel. Jadi di mana kontrol medianya, berarti di mana dikendalikan, artinya tidak bisa ngapa-ngapain medianya. Itu dua. Yang ketiga tadi sekalian juga menjawab Bung Fahri mengenai latar belakang Pak Jokowi. Justru yang mengetahui latar belakang Pak Jokowi yang pertama kali adalah PKS Solo yang mengajukan Pak Jokowi jadi wali kota Solo. Jadi yang sebenarnya paham itu adalah PKS Solo yang paham betul mengenai latar belakang Pak Jokowi. Jadi tadi itu soal jangan dibenarkan juga bahwa hoax itu boleh, ya. Jangan dibenarkan bahwa hoax boleh karena media terkontrol atau dikendalikan, padahal beliau sampai hari ini bisa bicara. Iya. Gitu. Jadi itu juga sementara. Dia ini. masih Terima kasih. memanfaatkan kebebasan pers. Ya, ini ya sampai hari ini masih memanfaatkan kebebasan pers. Buktinya tiap ILC beliau bisa ngomong Oke. apa aja gitu. Sekarang Terima saya kasih. uji coba. Oke, coba saya uji. Nah, tesis ayo sekarang. kita saling uji. Oke, saya uji ya. Boleh nggak? Oke. Boleh nggak ucapan saya tadi saya ucapkan di Metro TV itu? Boleh kalau Anda hadir boleh. Sampai hari ini saya rasa Metro TV pun Anda kalau diundang pasti Dan datang. kalau itu nggak usah Itu problemnya diperdebatkan. kenapa nggak diundang? Kalau itu nggak usah Katanya nggak mau katanya BPN. Itu mati-mati Kalau punya nggak diundang itu politik. jadi gini loh, artinya Bung Rocky Gerung ada beberapa media yang mengundang Bung Rocky nggak mau datang. Mana sih? Yang undang saya cuma di Ada. LC. Nggak ada. Enggak bos, saya pernah ingat iNews pernah undang Anda nggak Nggak. mau datang. Nggak, itu urusan iNews media itu lah. undang untuk acara Tuh. hiburan, bukan tuh, soal beginian. Lo forumnya tuh forum. Gini bos, artinya Anda sampai hari ini memanfaatkan kebebasan pers itu untuk bicara.
Ya udah, Oke. LC bebas. Oke ya. udah. Sip. Jadi ada kebebasan Loh. pers di ILC. Oke. Jadi kebebasan Oke ya. pers itu hanya Sip. ada di ILC. Nanti kita debat lagi, Bro. Siap. Oke, saya lanjut ya. Karena itu, karena ketiadaan kebebasan informasi, maka muncullah apa yang disebut prejudice. Purbasangka gitu. Purbasangka itu dasarnya adalah past event, apa yang pernah terjadi sebelumnya tuh. Jadi orang mencurigai justru kenapa kekuasaan ini memburuk setiap hari. Mengapa pengendalian opini berlangsung terus? Mengapa ada mobilisasi ASN? Mengapa anggaran belanja negara itu justru dikeluarkan di ujung masa kampanye, dan itu artinya anggaran pencitraan itu. Itu prejudice yang ada basisnya tuh. Karena rentetannya begitu. Sekarang orang curigai mengapa pada akhirnya dikeluarkan undang-undang pamungkas yang namanya undang-undang terorisme itu. Oke. Ini ya, Anda kan di Demokrat Iya, sekarang. kalau itu nggak usah dijawab lah. Iya ya Kak, maksudnya saya mau beritahu aja, beliau ini di Demokrat. Biar tahu saja, dulu Pak SBY itu mengeluarkan yang namanya uang-uang sosial itu, Tunggu, itu saya untuk di Demokrat. memperpanjang Ini- pemerintahannya. Ini juga hoax paling aneh. Oh, bukan Demokrat? Bukan. Kapan saya Demokrat? Oh enggak, oh ya sip. nah, Kalau kan itu enggak. Gini. Oke, oke. Saya bisa putus loh, langsung. Oke ya. Ada yang terakhir. Anda mau ucapkan apa terakhir? Ya, jadi kekacauan kita terjadi karena ketidakjujuran pemerintah. Itu soalnya. Jadi jangan mencurigai rakyat kalau pemerintah sendiri tidak terbuka terhadap semua informasi publik. Baik, sekarang dari saya. Oke. Saya minta klarifikasi. Anda mengatakan bahwa ALC itu oposisi. Kapan saya ngomong bahwa Ada. saya oposisi? Bahwa itu Oke. huruf oposisi. Oke, saya Ada terangkan sekarang. videonya. Oke, saya terangkan ya. Kenapa ILC itu oposisi? Karena saya hanya bisa menyalurkan pikiran oposan saya melalui ILC. Jadi saya anggap ILC adalah saluran oposisi saya. Karena saya pikir juga begitu. Kalau ada lihat oposisi duduk aja, oposisi itu sedikit. Tapi gara-gara Anda bicara, ALC dianggap orang oposisi. Dia nggak apa-apa? Dianggap orang oposisi. Ya bagus kan buat naikin Tapi rating. kenapa Anda bilang lagi bahwa ALC tempat Anda berbohong? Saya nggak bilang berbohong, tempat saya ngibul lain dengan berbohong. Oke, ngibul kenapa? Apa maksudnya? Ngibul itu adalah kegembiraan orang supaya mengaktifkan suasana. Sekarang juga saya lagi ngibul. Jadi entertain bos ya. Kalau bohong itu kejahatan, ngibul itu kegembiraan biasa aja. Udah kalau gitu memang Rocky Gerung adalah artisnya ILC gitu. Iya. Entertain. Saya lanjut lagi ya. Akibat dari diterapkannya atau peluang diterapkannya, bahkan pada tingkat wacana diterapkannya undang-undang terorisme, itu wartawan asing telepon saya. Peneliti asing heboh lagi itu. Karena mereka khawatir bahwa indeks demokrasi Indonesia akan turun lagi karena menerapkan undang-undang teror. Jadi itu kan bodoh kan? Karena kita di luar negeri akan dikasih rating bahwa indeks demokrasi kita turun lagi karena ada wacana ini. Jadi kenapa indeks demokrasi kita turun?
itu bukan karena Presiden Korea Utara indeks demokrasi Indonesia turun, bukan karena Presiden Duterte indeks demokrasi kita turun, bukan karena Presiden ILC indeks demokrasi kita turun, ya karena Presiden Jokowi. Saya kira saya udah akhiri ini. Jadi kita Oke, saya masih ada poin satu terakhir. enggak apa. Terakhir ya. Oke. Jadi Jadi nanti saya kasih aja nanti kesempatan nanti untuk berikutnya. jadi saya ringkas aja nih Nanti. bahwa Segmen berikutnya Oke. dia terus. saya ringkas ya bahwa dicitrakanlah seolah pemerintah itu pro rakyat. Di ujungnya dihasilkan undang-undang anti terorisme buat menutup mulut rakyat. Itu nggak beres. Itu sama seperti di dalam mitologi Yunani ada seorang raja yang dicitrakan sebagai raja yang baik, namanya Procrustes. Setiap malam dia undang satu warga negara tidur di ranjang emasnya. Malam-malam dia intip, kalau si warga negara tubuhnya lebih panjang dari ranjang emasnya, digergaji kakinya itu. Kalau lebih pendek ditarik agar supaya fit and proper dengan ranjang itu. Itu bukan raja yang demokratis, itu raja yang lalim. Karena mau pakai ukurannya sendiri untuk membuat seragam pikiran rakyatnya sendiri itu. Itu buruknya itu. Nah, kita ingin demokrasi bukan begitu. Demokrasi itu biarkanlah seluruh pikiran bertumbuh. Kemarin saya baru dari Baduy. Di Baduy itu, kalau Anda di Baduy, rumah orang Baduy itu nggak beraturan. Karena panjang penyangga atap itu, bambu itu, sengaja dibiarkan yang panjang ke situ, yang pendek sehingga beraturan. Tapi filosofinya jelas. Dia mau kasih tahu bahwa yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Mestinya demokrasi tumbuh dengan aktivitas semacam itu. Terima kasih. Tapi Anies kelihatannya ada koordinator bully. Kenapa? Karena saya perhatikan yang bully Anies itu bukan sekedar warga Jakarta. Warga non Jakarta pun bully Anies. Satu Indonesia bully Anies. Artinya ada konduktornya, ada orkestrasi untuk bully Anies. Nah, itu baru kita ajukan pertanyaan, kenapa dia dibully oleh se-Indonesia? Itu berarti bukan soal keahlian teknis atau ini adalah soal yang lebih politis itu. Pasti itu. Jadi itu soalnya. Ya kita usutlah satu persatu apa soalnya tuh. Karena ada sekuensis peristiwa politik dari nasi goreng, nasi kebuli segala macam, macam-macam itu. Dan orang mau cicil bulian itu untuk melihat psikologi Anies. Nah, bully itu biasanya yang jadi persoalan kan kalau anak kecil dibully. Jadi bully itu bukan soal politik, menghina martabat orang itu membuli itu. Tapi kalau saya menghina pejabat publik itu nggak membuli, karena pejabat publik memang terbuka untuk dihina, dikritik, dicaci maki bahkan. Karena yang saya kritik, kita kritik itu adalah jabatannya bukan orangnya. Tapi kalau menyangkut orangnya tadi, soal ras segala macam, identitas privat, itu baru namanya bully itu. Anak kecil biasanya dibully, dia stres. Lalu ada perubahan psikologinya tuh, orang tuanya peka. Lalu dilapor guru, guru mesti periksa pelan-pelan di mana bullying itu terjadi. Tapi itu anak kecil, langsung terlihat psikologinya. Anies ngakak-ngakak aja tuh nggak terasa bahwa dia. Jadi nggak ada gunanya dikoordinir secara nasional pun bullying buat Anies. Pasti itu koordinatornya di apa namanya Pushonal, Pusat Hoax Nasional tuh ada tuh koordinator bully di situ tuh. Jadi ini adalah imbas dari keadaan sebelumnya tuh. Nah sekarang problemnya misalnya tuh apa sebetulnya yang diinginkan?
untuk bully Anies secara politis. Kan kita bisa ujikan itu. Misalnya, tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies calon presiden 2024, Ahok adalah wakil presidennya. Kita pikir berhenti itu bullying itu. Karena difasilitasi kan dua-duanya Nasdem, LSM Nasdem kan penggagas kan Ahok dan Anies, masuk akal aja kan. Nah itu yang kita mau lihat sebetulnya tuh. Jadi apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat nibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Ya jangan. Jadi dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen. Bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya ini motifnya apa. Karena itu saya ujikan. Seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya. Badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Karena nggak paham logik di dalam. Oke ya. Nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau.